Selamat siang dan selamat datang di acara Meeting Point by TKO ISA, Where Does Indonesia Stand in 2050? Pertama-tama perkenalkan, nama saya William Joshua. Saya akan menjadi MC pada acara seminar hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, panelis, tamu undangan, serta teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk join di acara seminar Meeting Point by TKO ISA hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan juga terima kasih kepada para pembicara. Dalam hal ini yang pertama ada Bapak Gita Wirjawan, beliau merupakan Chairman of Ancora Group dan juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2014. Selamat siang Pak Gita. Yang kedua ada Kak Alia Nurayu Laksono, beliau merupakan staf khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada Bapak Ishak Zeni, beliau merupakan CEO dari MKes. Dan yang terakhir ada Bapak Wafa Tafdazani, beliau merupakan co-founder dan presiden komisioner dari Modal Rakyat. Terima kasih kepada keempat pembicara yang sudah untuk mau berbagi dan sharing di acara Meeting Point by TKO ISA hari ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para moderator. Yang pertama ada Bapak Jefferson Singgi, beliau merupakan co-founder dari Tuku Online, Vice President dari YIPA Taiwan, dan Vice President dari IDN Taiwan. Lalu yang kedua ada Citi Arenyo, beliau merupakan Project Manager Sarasehan Nasional PPI Dunia, Millennial Connect 2020, dan beliau merupakan advisor dari Meeting Point TKO ISA pada hari ini. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan media partner. Yang pertama ada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, dan yang kedua ada media partner kami, yaitu Ni Hao Indonesia, yang sudah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa berjalan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panelis, ada dari TKO ISA, dari Pervita, lalu dari NTU ISA, dari YIPA Taiwan, dan juga IDN Taiwan, yang sudah bersedia untuk bergabung dan menjadi panelis pada acara di seminar hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mau bergabung, dan hopefully setelah acara ini selesai, kita semua bisa mendapatkan sesuatu dan kita bisa belajar sesuatu dari para pembicara kita. Nah, teman-teman, di acara seminar hari ini nantinya akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan berbicara mengenai Preparing Indonesia for 2050, dan di sesi kedua akan berbicara mengenai Creative Economy Future Prospect. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk bisa stay dari awal sampai akhir seminar ini selesai, supaya kita sama-sama bisa belajar, dan materi yang kita dapatkan bisa secara utuh kita bawa pulang, dan kita bisa sama-sama kembangkan diri kita untuk menuju Indonesia di tahun 2050 yang lebih baik lagi tentunya. Nah, saya mau ingatkan sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara yang selanjutnya, bahwa teman-teman setelah acara ini selesai akan mendapatkan e-certificate atau sertifikat elektronik yang akan dikirimkan ke alamat email masing-masing dari teman-teman setelah acara ini selesai. Nah, caranya gimana? Nanti di akhir acara kita akan menampilkan QR Code yang teman-teman bisa scan, dan lalu isi data-data yang diperlukan. Setelah itu nanti e-certificate akan dikirimkan ke alamat email yang sudah teman-teman cantumkan di QR Code, dan e-certificate akan dikirimkan setelah acara ini selesai. Lalu yang kedua, saya mau ingatkan, ketika sesi foto bersama, dimohon nanti para pembicara, moderator, panelis, dan juga PIC pada acara hari ini untuk bisa sama-sama kita buka kamera kita memperlihatkan wajah kita, dan nanti dari tim multimedia kita akan membantu untuk men-screenshot, mengambil gambar dari per page. Nah, buat teman-teman jangan sedih dan jangan kemana-mana dulu, karena nanti di akhir kita juga akan sama-sama ada sesi foto bareng. Jadi nanti teman-teman semua akan bisa untuk dimungkinkan untuk membuka kamera, dan kita bisa sama-sama untuk mengambil gambar, dan stay tune sampai acara ini berakhir ya. Yang pertama saya persilakan kepada Ketua PIC acara Meeting Point by TKO ISA hari ini untuk memberikan kata sambutan. Kepada Rici Runako selaku Ketua Panitia, tempat dan waktu saya persilakan. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rici Runako, mewakili segenap panitia dan juga Tamkang University Indonesia Student Association TKU ISA. Saya akan mulai dengan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah pandemi ini kita masih boleh merancang, menjalankan, dan juga berpartisipasi dalam acara webinar ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, KDII, dan juga media partner kita Ni Hao Indonesia yang telah mendukung acara ini dari hari pertama.
Tidak lupa kami juga ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara yang telah mau hadir dan berbagi perspektif mereka. Ada Pak Gita Wirjawan, Kak Alia Laksono, Pak Ishak Jeni, dan juga Pak Wafa Taftazani. Acara ini tidak dapat berlangsung tanpa kerja keras daripada seluruh board member yang telah berjuang mati-matian untuk mengadakan acara ini. Mewakili board member, saya ingin berterima kasih juga kepada seluruh tamu undangan, panelis, dan juga seluruh partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Oke, untuk mulai saya akan membuka dengan sebuah pernyataan. Great discoveries and innovation invariably involve the cooperation of many minds, by Alexander Graham Bell. TKWISA dan Meeting Point is all about collaboration. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih artinya meeting point? Kenapa namanya meeting point? What's the idea behind it? Meeting point is a place, adalah sebuah wadah di mana orang-orang dengan background dan ide-ide tertentu bisa bertemu dan discuss their differences, bisa create something yang benar-benar bisa berkontribusi untuk perkembangan bangsa kelak. Acara pertama Meeting Point berjudul Where Does Indonesia Stand in 2050? Tackle these issues. Kita bertujuan untuk membuka wawasan kalian semua akan potensi besarnya Indonesia di tahun 2050. Kita juga mengajak kalian untuk berpartisipasi aktif di dalam perkembangan dan membangun bangsa, sesuai dengan seluruh bidang yang kalian bidangi. Oke, mungkin itu dari aku, Richi Runako. Enjoy the event, get something dari para pembicara. And lastly, are you ready for Indonesia 2050? TKWISA, bisa. Baik, terima kasih Richi Runako sudah memberikan kata pembuka untuk kita semua di hari ini, di atas ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Fajar Nuradi, selaku Kepala Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Kepada Bapak Fajar Nuradi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas William. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Gita Wirjawan, Chairman Ancora Group dan juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2011-2014. Yang kami hormati Ibu Alia Nur Ayu Laksono, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ishak Jeni, Chairman MKes Group. Yang kami hormati Bapak Wafa Taftazani, Co-founder dan Presiden Komisioner Modal Rakyat, Civitas Academy Tamkang University, Ketua Indonesian Student Association Tamkang University, panitia, webinar, partisipan, seluruh pelajar dan mahasiswa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Selalu menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami KDI Taipei untuk selalu berada di tengah-tengah para pembicara, scholars, kemudian juga pelajar dan mahasiswa yang sangat resourceful, dan kemudian juga kebanggaan bagi kami untuk bisa berpartisipasi dalam setiap diskusi yang membahas mengenai common concern kita atau concern bersama kita tentang Indonesia maju di masa depan. Untuk itu, atas nama Kepala KDI Taipei, izinkan kami menyampaikan apresiasi kami pertama kepada semua pembicara yang telah mendedikasikan waktu di tengah kesibukan beliau-beliau untuk berbagi dengan kita semua mengenai point of views dan juga perspektif tentang Indonesia di masa depan yang kami yakini itu akan memperkaya dan juga memberikan enlightenment untuk webinar pada hari ini. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Civitas Academy Tamkang University, Indonesian Student Association Tamkang University, dan semua pihak yang mendukung acara ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan pada hari ini. Dan last but not least, izinkan saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia
Mas Ricci dan juga rekan-rekan panitia lain yang telah telah bekerja keras dan bekerja cerdas dalam mempersiapkan kegiatan webinar ini yang di tengah-tengah, terutama di tengah-tengah second wave ya pandemi COVID-19 di Taiwan. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pelajar mahasiswa Indonesia yang kami hormati, berbicara mengenai masa depan Indonesia menjadi penting kita mengadres atau melihat mengenai peluang dan tantangan di dunia pada hari ini. Di antara tantangan dan peluang tersebut, kita melihat sebuah tantangan yaitu disruptif, dunia yang disruptif gitu ya. Di mana tidak ada bisnis atau usaha yang tidak terpengaruh oleh teknologi dari pertanian menjadi ke perbankan, kemudian pendidikan, transportasi, makanan, kemudian juga media. Kecepatan dan skala dalam perubahan itu untuk setiap dunia usaha menjadi hal yang perlu direspon dan diantisipasi. Apa yang lebih dari itu, perubahan tidak lagi menjadi linear dan juga tidak dapat diprediksi. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, untuk mengantisipasi atau membahas mengenai tantangan itu, Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan selalu mempromosikan butuhnya inovasi yang beragam di Indonesia untuk membuka segala kesempatan dalam menciptakan kemajuan bangsa. Beliau Presiden Jokowi selalu berulang-ulang menyebutkan sebuah kalimat yang akan kami quote. Jadi, with innovations, human resources, quality, and mastery of technology, we can be released from the curse of natural resources. But if we downstreaming our industry, I'm sure we can jump higher. Jadi pesan yang sangat kuat dari Presiden Joko Widodo, bagaimana cara kita untuk lompat lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan partisipan yang kami hormati, pada saat yang sama kita tinggal di sebuah lingkungan dunia yang mana consumers atau pengguna produk kita yang semakin meningkat concern-nya terhadap produk tersebut yang mereka konsum. Kemudian resources juga semakin sulit untuk didapatkan, dan aturan-aturan juga semakin diperketat, terutama terkait dengan perlindungan lingkungan hidup misalnya. Ini artinya bahwa semua pelaku usaha dan bisnis di dunia ini harus menciptakan produk yang sustainable di masa yang akan datang, dan harus untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang sustainable juga. Dengan itu dibutuhkan sebuah inovasi yang sustainable juga. Nah, untuk menuju inovasi yang sustainable dibutuhkan satu usaha yang sangat kita kenal dengan research and development. Kita tahu bahwa sebagai contoh Taiwan, research expenditure mereka dalam research and development sangat cukup tinggi, kurang lebih 3,36 dari GDP mereka atau sekitar 20,5 miliar US dollar di tahun 2019. Sementara kalau kita bandingkan dengan Indonesia, spending untuk research and development masih di sekitaran 0,2% dari GDP atau kurang lebih sekitar 1,7 miliar dolar pada tahun yang sama. Jika kita melihat perbandingan tersebut, mungkin kita perlu encourage lagi bahwa resources kita yang cukup berlimpah mungkin perlu dialokasikan secara proporsional untuk R&D demi menciptakan inovasi-inovasi baru ke depan. Pada saat yang sama, demographic bonus Indonesia yang selalu dibicarakan banyak orang, terutama dalam hal ini mengenai human capital, kita harus juga address
pada saat yang bersamaan dan dengan seserius mungkin. Dan dalam hal ini peran dunia pendidikan dan juga riset di setiap perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga think tank ini menjadi harapan untuk berkontribusi terhadap itu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa Indonesia dan partisipan yang kami hormati, terkait dengan hal-hal di atas, kami ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini harapan bahwa seminar seperti ini, webinar seperti ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang terbaik untuk kita semua sebagai bangsa untuk menjawab tantangan masa depan di tengah global atau dunia yang disruptif seperti ini, dan pada akhirnya itu akan kita akan mendapatkan jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan mengenai where does Indonesia stand in 2050. Demikian sambutan dari kami. Selamat berdiskusi dan semoga seminar ini akan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajar Nur Hadi selaku Kepala Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang sudah memberikan sambutan dua patah kata untuk kita semua. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara kita di sesi pertama dengan tema Preparing Indonesia for 2050, saya akan terlebih dahulu membacakan peraturan untuk seminar kita di hari ini. Peraturan yang pertama, teman-teman diharapkan untuk mengikuti acara seminar dari awal hingga akhir nanti acara seminar ini selesai, dan apabila diharuskan untuk keluar, bisa menghubungi kepada PIC atau Panitia Acara Meeting Point by TKO ISA hari ini. Yang kedua, dimohon para peserta untuk bisa menjaga kekondusifan dan ketenangan acara, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, teman-teman diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi Q&A. Teman-teman bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom Q&A yang sudah tersedia di bawah, dan pertanyaan yang diajukan harus merupakan pertanyaan yang relevan dengan tema kita pada hari ini, dan juga menggunakan kata-kata yang sopan. Lalu yang terakhir, teman-teman akan mendapatkan e-certificate atau sertifikat elektronik dengan syarat apabila teman-teman sudah mendaftar, lalu mengisi formulir absensi, dan juga mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Begitu saja peraturan untuk kita hari ini. Apakah pembicara sudah join? Ya. Selamat siang Pak Gita. Rupanya Pak Gita sudah join siang. Kita di acara. Selamat siang Pak Gita. Apa kabarnya hari ini Pak? Halo, siang Fajar. Semuanya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Gita. Ya. Siang. Sorry, baru aja selesai ada acara kawinan. Oh, baik begitu Pak. Terima kasih sudah hadir. Baik, kalau begitu kita sudah bergabung di Zoom hari ini. So, saya mau undang untuk moderator kita di sesi pertama ada Bapak Jefferson Singgi. Bapak Jefferson Singgi mungkin bisa buka kameranya. Halo Jefferson. Halo Pak Gita, selamat siang. Wah, suatu kebanggaan nih bisa ngobrol langsung dengan Pak Gita Wirjawan. Sama-sama. Oke, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jefferson Singgi selaku moderator di sesi hari ini. Jadi tema kita hari ini, Preparing Indonesia for 2050. Mari kita mulai dengan pertanyaan, kenapa 2050? Menurut laporan dari PwC, consulting firm ternama yang ada di dunia, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada tahun 2050. Data yang dilaporkan The World Economic Forum 2019, Indonesia akan memiliki GDP sebanyak kurang lebih 10 triliun dolar dan menduduki posisi keempat ekonomi dunia setelah US, India, dan China. Untuk mengkaji permasalahan pemberdayaan generasi muda, Indonesia perlu memahami bahwa negara bukanlah aktor tunggal dalam perkembangan ekonomi. Indonesia sebagai sebuah negara perlu merangkul berbagai kalangan dan juga generasi untuk memajukan negara. Tak hanya PwC, narasi ini sering kita dengar di mana-mana. Presiden Jokowi sendiri
memiliki blueprint hingga tahun 2045 mengenai kelajuan ekonomi kita. Perlu diingat, 2045 ini juga 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, pertanyaannya adalah data ini kan bisa dibuat, Pak. Optimisme bisa kita bangun, dan tak lupa lagi dengan keadaan COVID-19 yang sedang kita alami. Apa yang harus kita lakukan untuk merealisasikan Indonesia yang dilirik oleh dunia? Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke pertanyaan ya Pak Gita ya. Siap. Oke, jadi menurut pandangan Bapak sendiri, visi Indonesia yang harusnya menjadi indikator kesuksesan kita sebagai bangsa di tahun 2050 itu apa sih Pak? Oke, pertama-tama terima kasih atas undangan untuk bicara di depan teman-teman di Taiwan dan khususnya panitia siswa-siswi di Tamkang University. Saya udah lama jujur nggak ke Taiwan, tapi cukup banyak lah kenangan positif kalau berkunjung ke sana beberapa kali waktu itu. Kalau menurut saya, kita melihat cobaan yang kita lalui selama 16-17 bulan terakhir ini sangat luar biasa ya, di mana kita melewati 3 kejutan atau shock. Yang pertama tentunya shock yang terkait dengan informasi, ya, garis miring perubahan gaya hidup. Terus yang kedua itu adalah shock dari policy, di mana kebijakan itu dikeluarkan di level rumah tangga, level kantor, level RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, dan juga internasional. Dan yang ketiga, sebetulnya ini adalah shock informasi. Jadi yang pertama tadi shock gaya hidup, kedua shock policy, yang ketiga shock informasi, di mana informasi itu dikeluarkan oleh banyak pihak dan kalau selaras itu oke-oke aja, tapi kalau tabrakan itu yang sangat membingungkan. Nah, ini adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat luas atau seluruh komunitas di dunia ini nggak mudah dalam 16-17 bulan terakhir ini. Di mana saya melihat dan kita juga melihat dengan mata kepala sendiri, banyak yang tidak bisa melakukan adaptasi, banyak juga yang bisa melakukan adaptasi. Yang bisa melakukan adaptasi itu justru mereka yang bisa lebih gesit, lebih agil, lebih cepat melakukan repurposing. Ya kan? Contoh nyatanya adalah gimana pengusaha UMKM yang nggak pernah melakukan virtualisasi atau digitalisasi, itu harus melakukan virtualisasi atau digitalisasi dikarenakan mungkin dia ngerti sedikit mengenai pemberdayaan HP atau komputer atau iPad, atau mungkin anaknya yang bisa ngajarin, dia melakukan adaptasi atau penyesuaian sehingga dia bisa survive. Tapi di lain pihak, banyak sekali yang tidak bisa melakukan adaptasi dalam konteks virtualisasi, garis miring digitalisasi, sehingga mereka melewati masa yang diwarnai dengan impairment secara temporer ataupun impairment secara permanen. Nah, ini kalau menurut saya sangat mewarnai satu, ketidaksiapan kita untuk mencapai pemulihan secara broad-based, tapi di saat yang sama ini mencerminkan hal-hal apa saja yang kita harus lakukan ke depan menuju apakah itu tahun 2045 ataupun 2050. Pak, sorry, potong sedikit Pak. Ini kayaknya saya yang terlalu tegang nih Pak, bisa berdialog langsung sama Pak Gita nih. Ngefans banget soalnya, sama endgame-nya juga. Nah, mungkin tadi move back dikit Pak, karena di kolom komen ini banyak yang nanya nih, teman-teman. Experience-nya di Taiwan yang bagus itu apa Pak? Cerita dikit Pak, sebelum lebih serius lagi Pak. Oke. Kayaknya saya yang terlalu grogi nih Pak. Saya mungkin 5 atau 6 kali ke sana waktu wow. jabat.
sebagai Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan, tentunya makanannya ya, kulinernya itu luar biasa. Dan itu restoran di sana tuh nggak ada yang tutup ya. Mau 24 jam tuh selalu ada lah mau makan ya, yang pasti buburnya lah, bubur ayamnya atau bubur apanya. Terus yang kedua, pertemuan dengan beberapa giant dalam konteks teknologi ya. Termasuk yang beberapa kali saya lakukan itu pertemuan dengan Terry Gou dari Foxconn. Memang sedikit ada kontroversinya beliau, tapi yang saya ambil dari pertemuan atau perkenalan dengan beliau tuh ya, dia tuh sangat visioner untuk memikirkan hal-hal yang belum dipikirkan, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia barat, ya kan. Waktu itu kita udah ngobrol mengenai self-driving car, kita udah ngomong ini tahun 2012, 2011. Wah, susah itu Pak di Indonesia kalau untuk self-driving car kayak Pak. Betul. Nah ini kan sekarang udah mulai nyata kan, bahwasanya Foxconn akan menjurus ke autonomous driving yang sudah diprakarsai oleh Tesla. Tentunya Tesla itu merupakan manifestasi dari konvergensi atas 3 hal, yaitu artificial intelligence, robotics, dan autonomy. Nah ini sebetulnya hal-hal yang saya tuh udah denger gitu loh, mungkin 10 tahun yang lalu gitu loh. Waktu itu ya saya nggak terlalu paham mengenai kecerdasan artifisial, robotics, ataupun otonomi, tapi ini sekarang udah menjadi bahan pembicaraan sehari-hari, khususnya di Silicon Valley, di Hangzhou, dan juga mestinya di Taiwan ya. Terus juga bertemu dengan waktu itu manufaktur handphone yang terkenal HTC, terus juga ketemu dengan Gogoro yang diprakarsai oleh Horace Luke yang pernah menjadi eksekutif senior di HTC dan sebelumnya di Nike, sebelumnya di Microsoft. Dia tuh yang bikin kalau nggak salah game box-nya Microsoft. Saya nggak tahu tuh Gogoro gimana, tapi semestinya sih cukup sukses di Eropa dan di Taiwan, tapi belum bisa mendapatkan pangsa pasar yang luas di pasar-pasar Asia, dikarenakan cost structure-nya mereka kalau menurut saya cukup tinggi. Jadinya kesuksesan mereka tuh memerlukan subsidisasi yang cukup besar. Tapi anyway, itu beberapa highlight dalam konteks pertemuan saya dan pengalaman saya di Taiwan. Dengan teknolog, dengan pengusaha, tapi juga ada beberapa interaksi dengan akademisi. Saya pernah ke beberapa universitas di sana, ketemu dengan beberapa akademisi, dan itu cukup sangat berkesan lah. Nah anyway, balik ke narasi 2050. Iya. Cermin yang kita lihat sekarang itu mencerminkan satu kendala dan kekurangan kita, tapi juga at the same time apa yang kita harus fokuskan ke depan. Nah, saya sih melihat dan selalu menegaskan bahwasanya menuju 2045-2050 itu Indonesia harus jauh lebih broad-based atau jauh lebih broader-based secara perekonomian dibandingkan sekarang, di mana pengetahuan kita dan pengedepanan kita terkait sains, terkait STEM, terkait hal-hal yang bisa menopang kita untuk naik di value chain kita dari yang paling bawah ke yang paling atas, itu harus benar-benar lebih besar, lebih signifikan dibanding sebelum-sebelumnya. Karena selama ini kalau kita lihat fokus atau titik fokus di perjalanan akademis kita itu jauh lebih berbobot ke social science. Nothing wrong with that. Tapi kalau menurut saya ini harus dipompa lebih besar, lebih dalam, lebih kencang terkait hal-hal yang terkait dengan empirical science kalau memang kita mau melebarkan sayap perekonomian kita agar kita tuh bisa menuju titik-titik di atas di rantai nilai kita. Nah, ini muaranya adalah pendidikan. Dan saya seringkali berbicara mengenai
apa sih yang harus dididik pada anak-anak muda di Indonesia ini. Ya, kalau menurut saya bukan sains saja, tapi pemberdayaan sains untuk hal-hal yang mulia. Tentunya satu, pemberdayaan teknologi agar kita bisa lebih efisien dan lebih efektif. Sorry. Mungkin bisa di-mute kalau ada yang belum di-mute. Terus gimana kita bisa memikirkan hal-hal terkait perubahan iklim, terkait inklusi keuangan, terkait inequality atau ketidaksamaan atau ketimpangan. Nah, ini akhir-akhir ini kan bukan Indonesia saja, tapi negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan negara-negara miskin itu mengalami ketimpangan dalam struktur ekonomi atau perekonomiannya, di mana yang kaya itu semakin kaya, yang miskin semakin miskin secara relatif. Itu yang saya seringkali sebut the reverse Robin Hood phenomenon. Kalau ada yang nonton Robin Hood, itu kan Robin Hood itu orang miskin yang nyolong dari orang kaya. Tapi sekarang tuh semakin reverse, di mana orang yang kaya itu semakin banyak nyolongnya dibanding orang miskin. Bahkan nyolongnya itu dari kue yang semestinya dimiliki oleh orang miskin. Nah, kalau kita tuangkan dalam konteks COVID ini kan benar-benar membuahkan deselerasi pertumbuhan ekonomi, dan kalau pertumbuhan ekonomi kita itu semakin terjadi deselerasi, semakin kecil kan kue kesejahteraan yang harus diredistribusi, dan semakin sulit untuk kita menurunkan inequality, semakin sulit kita untuk menurunkan rasio Gini yang semakin tinggi akhir-akhir ini. Sekarang udah 38, beberapa tahun yang lalu 33, 34, bahkan di Tiongkok, di Amerika Serikat, rasio Gininya juga udah 48, 49. Nah, jadinya gimana kita bisa menyadarkan diri bahwa kita nih harus benar-benar fokus untuk menguatkan bukan hanya sistem, tapi kualitas pendidikan kita secara broad-based, dan ujung-ujungnya kita harus menuju jasa, bukan produk saja, barang saja, tapi jasa, agar kita bisa naik di rantai nilai, dan kita bisa benar-benar mengedepankan langkah-langkah yang bisa menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan. Ya, saya seringkali ngobrol mengenai perubahan iklim, di mana ya dalam ribuan tahun terakhir ini kita sudah mengemisi kurang lebih 1.400 gigaton karbon. Ya kan? Dan itu dalam 15 tahun terakhir ini, per tahunnya aja kita mengemisi kurang lebih 60 gigaton. Dan kalau kita lihat berapa karbon atau fosil yang masih tersisakan di planet bumi ini, itu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 gigaton. Nah, itu kalau dibagi dengan 60 gigaton per tahun aja, ya kita cuma memiliki 50 sampai 60 tahun life expectancy, dengan asumsi atau pendekatan kita tetap menggunakan fossil fuel. Tapi tentunya dengan kembangan-kembangan baru seperti mobil listrik, motor listrik, dan itu di hilirnya ya. Tapi kalau di hulunya kita sikapi untuk supaya power generation capabilities itu bisa dikonversikan dari fossil menuju sumber energi yang lebih terbarukan, itu semakin kita bisa memelihara kelestarian, memelihara life expectancy kita sampai timeline yang jauh lebih jauh daripada 50 atau 60 tahun. Saya rasa itu gambaran secara kasar untuk narasi Indonesia menuju 2050. Ya, jangan sampai kita tuh cuma juara bulu tangkis saja, pengusaha batu bara aja, pengusaha kelapa sawit aja, pengusaha nikel aja, pengusaha boksit aja, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang lebih broad-based. Nih, saya kasih contoh. Saya seringkali bicara mengenai gimana Tiongkok itu sudah berhasil meningkatkan konsumsi domestiknya atau domestic consumptive propensity.
dari 30-50% dari PDB-nya. Dan mereka menargetkan agar porsi konsumsi atau domestic consumption-nya itu mencapai 60-65% dari PDB-nya. Nah, secara nggak langsung itu bisa ditafsir bahwasanya Tiongkok dalam waktu dekat, mungkin 10-20 tahun ke depan, itu kemungkinan tidak bisa memproduksi barang dan jasa untuk dirinya sendiri. Nggak cukup. Nah, mereka harus memelihara hubungan relasi dengan negara-negara Asia Tenggara agar kita bisa menjadi backstop untuk supply chain capabilities-nya mereka, agar kita bisa memasok barang dan jasa yang akan terus dibutuhkan dan dikonsumsi oleh penduduk yang begitu banyak di sana. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Taiwan, ya Taiwan itu kan sebetulnya adalah muara dari industrialisasi di Tiongkok. Gimana supaya Taiwan itu bisa terus menjadi muara industrialisasi di Indonesia, tapi juga dengan kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap kelestarian lingkungan, kepekaan terhadap inklusi keuangan, kepekaan terhadap untuk gimana kita bisa memupuk kebersamaan, memupuk bahkan meningkatkan equality atau the equalization of opportunities dibandingkan equalization of outcomes. Seringkali kita tuh terjebak berbicara mengenai equality itu semata hanya terkait dengan ujungnya saja, tapi yang lebih penting adalah gimana kita bisa mengekualisasi kesempatan atau peluang, bukan hasilnya saja. Nah, itu kalau menurut saya sangat bisa diperankan oleh negara atau perekonomian yang lebih maju seperti Taiwan dan juga oleh Tiongkok. Mungkin saya pause dulu di situ. Oke, terus ya, luar biasa sekali. Mungkin kita sapa juga speaker kedua kita, Bapak Izak Jenny yang juga sudah hadir bersama kita di sini. Untuk Bapak Izak, dipersilakan menyalakan videonya dan menyapa teman-teman semuanya. Halo semuanya, maaf saya tadi terlambat karena masih ada meeting. Terima kasih, salam Pak Gita dan Pak Jefferson. Semoga semuanya jalan baik hari ini. Terima kasih. Pak, mau menanyakan, menurut Bapak visi Indonesia yang merupakan indikator kesuksesan itu, kalau menurut Bapak gimana sih Pak, dari Pak Izak Jenny di tahun 2050? Kan kita udah dengar juga visi 2045, 2050 merupakan masa keemasan kan bagi Indonesia sendiri. Ya. Sebetulnya gini ya, saya tuh rasa kita ini nggak bisa kita ini menilai visinya Indonesia tanpa melihat bahwa saat ini kita sudah mulai kena COVID gitu ya, maksudnya dengan COVID gitu. Indonesia ya di tahun 2050 ini saya rasakan di sini ada teman-teman dari Taiwan ya, anak-anak mahasiswa ya, yang memang saya rasa sih nanti di tahun 2050 mereka harusnya lahirnya sekitar tahun 2000-an ya kalau saya nggak salah ya, benar nggak sih? Tahun 2000-an, 2005 gitu ya. Pak Izak, mohon maaf, apa bisa menyalakan kameranya Pak? Saya ada di satu lagi tempat ini. Saya ini yang ganti aja salah satu. Saya ada satu lagi, saya masuk dari 2 ya. Yang satu untuk suara, satu untuk video soalnya ini saya punya suara. Ada ya? Bisa ya? Oke. Nah kemudian ini videonya ini juga mesti dijalanin ya. Bentar ya. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Dengar Pak, jelas Pak. Dengar ya? Oke. Ya. Nah, jadi sebetulnya untuk 2050 kita akan terbentur, gitu ya. Mungkin bukan terbentur, mungkin lebih ke arah agak dirubah oleh keadaan COVID gitu ya. Kan seperti kita tahu ya, pekerjaan itu berubah setiap era dan itu menginfluensi kita cara kita bersosialisasi sehari-hari gitu. Jadi kalau kita setelah di tahun 2021 nanti 2050 kita ini udah biasa kerja itu remote gitu ya. Ini kalau kita kerja remote nih ya, ini menghasilkan banyak sekali masalah gitu ya. Dan keuntungan untuk kita sendiri gitu. Kita karena dengan kita kerja remote gitu ya, kita itu jadinya banyak berubah cara kita bekerja. Kita bisa bekerja menggunakan Zoom, kita merubah sebagian besar waktu kita, keluarga dan teman-teman
gitu ya. Sehingga apa yang kita tadinya planning di tahun 2050 ini akan berubah banyak karena secara dasar ini dipercepat hampir 10-15 tahun ke depan gitu ya. Semua urusan 2050. Gini deh, kita mesti tahu bahwa sekarang ini hampir semua company yang maju itu adalah company teknologi gitu ya. Dan Indonesia saat ini punya beberapa company teknologi yang memang akan maju dengan cepat sekali. Kita tahu lah bahwa ada Gojek, ada dan kawan-kawan yang akan maju cepat sekali. Dan Indonesia dalam proses merubah semua bisnisnya menjadi teknologi. Nah, karena itu company-company besar Indonesia secara logika harusnya perusahaan teknologi nantinya. Mereka bisa lah bersembunyi di balik perusahaan tambang, perusahaan segala macam gitu ya. Pada basicnya dasarnya mereka semua perusahaan teknologi. Gitu. Nah, karena mereka semua perusahaan teknologi, karena itu kita juga mesti melihat seperti apa perusahaan teknologi yang masuk ke dalam bisnis-bisnis itu. Kayak Amazon misalnya. Amazon, saya yakin nanti ke depannya akan masuk ke healthcare. Karena healthcare itu satu yang sangat besar, nomor satu revenue di Amerika, yang Amazon belum masuk. Gitu ya. Tapi mereka akan merubah healthcare itu jadi perusahaan teknologi. Dan ini yang akan terjadi juga di Indonesia. Actually di semua negara. Ya. Jadi kita itu mesti melihat secara detail ya, apakah visi-visi kita seperti tadi dibilang Pak Gita itu termasuk yang namanya electronic vehicle dan sebagainya itu kita bisa link dengan perusahaan teknologi. Ujung-ujungnya kita ini industri 4.0. Industri 4.0 itu semua bisnis dirubah menjadi perusahaan teknologi supaya mereka bisa bersaing. Gitu. Ceritanya gini. Dari riset yang saya baca gitu ya, dari 100% orang yang dipecat bukan pecat kata jelek kali ya, orang yang kehilangan pekerjaan di zaman COVID, hanya 50% yang akan di-hire ulang, gitu ya. Jadi 50% itu mereka tidak akan punya pekerjaan. Mereka mesti cari cara untuk mereka bisa hidup. 50% yang di-hire ulang itu adalah orang-orang yang punya skill dan punya knowledge, gitu. Kalau skill-nya itu apa? Dan kenapa mereka nggak bisa di-hire ulang? Karena perusahaan ini hari ini mereka harus pilih ya bahwa mereka itu sebaiknya menggunakan orang atau menggunakan teknologi. Mereka akan terpaksa membuat efisiensi di company mereka dengan teknologi dan bukan dengan orang. Karena mereka nggak bisa lagi udah untuk bikin mereka itu bersaing dengan orang lain, tapi mereka membiarkan inefisiensi dalam perusahaan mereka. Nah, ini kalau ditarik dengan sangat jauh gitu ya ke depan ya ini akan banyak menghilangkan proses-proses inefisiensi di banyak company gitu. Dan yang saya bilang tadi, COVID ini membuat orang itu 15 tahun ke depan ditarik sekarang gitu ya. Ini terlihat jelas di semua company sekarang. 50% orang nggak bisa di-hire lagi. Jadi ini jadi satu titik yang benar-benar penting untuk tahun 2050 nanti. Mungkin dari saya segitu dulu, Pak. Oke, terima kasih pemaparan dari Pak Izak Jenny. Dari Pak Gita, mungkin ada pandangan lain, Pak? Atau misalnya, apakah dengan tadi yang udah dipaparkan, tetap optimis Indonesia itu bakal tetap on track atau blueprint yang udah direncanakan itu tetap bisa on track gitu, Pak? Gini, proses perjalanan kita ke 2045 ataupun 2050 itu sangat berkorelasi dengan kepemimpinan, ya kan? Dan secara langsung ataupun nggak langsung ini berkorelasi dengan proses politik, like it or not, karena ujung-ujungnya siapapun yang ada di dunia usaha itu nanti akan dipagari oleh kerangka regulasi yang ditentukan oleh orang-orang yang aktif di proses politik. Nah, ini tugas kita adalah untuk semaksimal mungkin bisa mengedukasi siapapun yang ada di proses politik, termasuk yang ada di birokrasi, agar mereka bisa mengikuti perubahan perkembangan yang terjadi di dunia teknologi. Teknologi ini sudah sangat disruptif dan akan terus disruptif selama 20, 30, 40 tahun ke depan. Dan kita masih bisa pegang validitas hukum Moore atau Moore's Law
yang sangat tercermin dalam multiplikasi kapasitas rekam chip dan kecepatannya yang bisa double dalam waktu 1,5 sampai 2 tahun. Ini akan terus bisa dipertanggungjawabkan selama 20-30 tahun ke depan. Semakin regulator atau siapapun yang terlibat dalam proses politik tidak mengerti perkembangan tersebut, semakin sulit perjalanan hidup kita. Semakin mereka bisa mengikuti perkembangan seperti itu, semakin mudah untuk kita bisa coexist antara siapapun yang di private enterprise dengan mereka yang di public enterprise, dan juga mereka yang di social enterprise. Nah, kalau kita kupas ekonomi Indonesia, itu masih banyak sektor-sektor yang belum terdisrupsi. Saya bisa sebut di healthcare, itu kurang lebih 5% dari PDB kita, itu baru aja di scratch permukaannya oleh beberapa platform digital. Saya nggak usah sebut nama di sini. Tapi kalau 5% dari PDB, itu kan kurang lebih $60 miliar per tahun. Itu belum disentuh secara keseluruhan oleh disruptor-disruptor yang sudah dan akan terus datang dalam 10, 20, 30 tahun ke depan. Berikutnya adalah pertanian garis miring peternakan. Itu kurang lebih 13% dari PDB kita. Itu 140 sampai 100 miliar, 140 sampai 150 miliar dolar per tahun. Tahun ini aja, dan itu kita ekstrapolasikan mungkin pertumbuhannya 5-7% at least per tahun. Ketiga, energi. Ketergantungan kita terhadap fossil itu masih lebih dari 90%. Banyaklah inisiatif atau prakarsa terkait dengan hidro, angin, tenaga surya, dan lain-lain, ataupun panas bumi, itu belum ter-unleash value proposition-nya, dikarenakan satu, kerangka tarifnya yang belum terlalu berkenan, kedua, pemahaman regulator untuk bisa memberikan insentif semestinya agar mereka ini bisa terus bergulir agar fosil itu bisa tersubstitusi oleh dan dengan energi terbarukan. Jadi saya sudah sebut tadi healthcare, kedua pertanian peternakan, ketiga energi, belum lagi real estate. Kita udah lihat lah ada beberapa platform di Amerika, Open Door kayak Zillow atau apa yang bisa mendisrupsi pipa antara siapapun yang minat dan siapapun yang bisa memberikan dana. Kalau menurut saya di Indonesia, ini kan ada kurang lebih 17 juta kepala rumah tangga yang belum memiliki properti atau rumah ataupun apartemen atau tempat tinggal. Ini sangat dibutuhkan disrupsi secara digital. Dan belum lagi pariwisata, kita juga ada beberapa platform yang bisa memfasilitasi pembelian tiket, akomodasi, dan segalanya, tapi itu masih kecil sekali. Dan kalau kita bandingkan Indonesia dengan Thailand, di mana kontribusi dari pariwisata internasional di Thailand terhadap PDB itu sudah 16-20%, di Indonesia itu 1,4% doang. Nah, dari situ aja ya, kalau kita mau membidik peluang mana yang bisa didisrupsi, itu luar biasa besar, dalam, dan banyak kan. Dan gimana anak-anak muda di Indonesia itu menggarap peluang-peluang seperti itu. Tapi kalau menurut saya ujung-ujungnya ini baru bisa teraktualisasi kalau siapapun yang terlibat di proses politik itu memahami. Nah, saya tuh terlibat dalam percakapan, cukup banyak percakapan antara mereka yang di private enterprise dan mereka yang di public enterprise. Itu penjembatanan antara mereka yang di private enterprise dengan mereka yang di public enterprise itu kunci. Karena koridor untuk dunia usaha itu masuk supaya bisa teraktualisasi nilainya, itu penting sekali. Dipagarinnya itu kayak gimana, jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar juga. Karena kalau terlalu lebar, itu menciptakan, kalau menurut saya, suasana yang bisa berbau monopolistik. Kita juga harus was-was di sini. Saya juga dekat sekali lah dengan teman-teman di Gojek dan Tokopedia, di Traveloka, dan juga di Grab gitu. Kita harus waspadai jangan sampai ke depan itu, ini kan kelihatan oke banget nih, masyarakat luas diuntungkan karena subsidisasi yang dilakukan oleh private enterprise ini luar biasa, sehingga harga makanan, harga ride sharing, dan segalanya itu murah sekali. Tapi jangan sampai kalau semuanya udah diambil alih oleh mereka, mereka punya pricing power yang luar biasa, dan itu
tidak di-manage dengan baik. Setelah mereka tuh mencapai titik yang agak-agak monopolistik. Dan ini kita harus peka dengan sejarah ya, selama ratusan tahun terakhir ini, seringkali itu siapapun yang monopolistik, itu masuknya dengan kemurahan dan efisiensi. Tapi setelah beberapa tahun, begitu mereka mendominasi pangsa pasar, ya mereka bisa melakukan apa aja. Nah, itu nanti ujung-ujungnya yang dirugikan atau dikorbankan itu adalah masyarakat luas. Nah, ini kalau menurut saya pemahaman makro kayak gini ini penting untuk seluruh pemangku kepentingan agar kita tuh benar-benar menuju tahun 2050 tuh bijaksana. Saya tuh ingin sekali anak-anak muda di Indonesia tuh bisa menjadi techpreneur yang sukses. Saya ingin sekali melihat adanya 100 unicorn. Tapi saya juga ingin sekali bahwasanya kalau kita udah punya 100 unicorn atau decacorn atau apapun lah, ya kesejahteraan tuh benar-benar juga terredistribusi. Dan saya berani berdebat lah dalam arti kata, walaupun kita sudah meningkatkan inklusi keuangan, kalau kita lihat inklusi keuangan 10 tahun yang lalu itu baru 33%, sekarang inklusi keuangan itu udah 50% lebih. Tapi kok inequality kok semakin naik? Ya kan? Artinya inklusi keuangan ini lebih hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang agak-agak elitis. Sehingga ini tidak terjadi inklusivitas pemberdayaannya, pemanfaatannya. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Supaya gimana teman-teman di Wamena, di Nganjuk, di Gunung Kidul, itu bisa menikmati fasilitas yang sudah ada berkat disrupsi yang dilakukan oleh digitalisasi ini. Tapi net-net, I think the future is pretty beautiful. Oke, berarti masih tetap optimis Indonesia bakal tetap on track. Nah, tadi kita juga udah dengar untuk perlunya disrupsi-disrupsi di bidang teknologi, terutama di yang belum didisrupsi ada 3 atau 4 sektor, which is healthcare, pertanian peternakan, real estate, dan satu lagi apa Pak tadi Pak? Pariwisata. Pariwisata. Oke, Banyak dan pariwisata, sebetulnya. banyak sekali Mas ya. Belum lagi pendidikan. Nah, nyambung ke teknologi ini, kira-kira kalau misalnya dari pengalaman Pak Gita yang udah pernah ke Taiwan sendiri dan melihat Taiwan merupakan muara dari industrialisasi dan sekarang juga mengarah juga ke industrialisasi 4.0. Kira-kira kita sebagai stakeholder yang berada di Taiwan ini harus gimana menanggapinya? Karena kan ya how can we connect this our advantage yang kita posisinya berada di Taiwan dan kita pengen berkontribusi ke Indonesia gitu Pak. Oh, come home. Balik aja ke Indonesia. Enggak, simple. Jujur ya, ini dengan dilakukannya SPAC oleh Grab, dengan dilakukannya SPAC to Special Purpose Acquisition Company, yang akan dilakukan oleh Traveloka, terus merger antara Gojek dan Tokopedia dengan nilai yang cukup fantastis $18 miliar. Ini kan merupakan fase awal terkait aktualisasi atau kristalisasi nilai. Ya kan? Dan ini semestinya bukan semata sebagai warning, tapi sebagai inspirasi untuk siapapun yang mau menjadi pengusaha di space teknologi ini, bahwasanya opportunity-nya ini luar biasa. Gojek itu yang mulainya dengan ride sharing, akhirnya berkembang ke fintech, konten, F&B, dan ya the sky is the limit. Sekarang ini amalgamasi antara Tokopedia dengan Gojek, ini mereka ya pasti akan semakin lebar vertikalnya, semakin banyak. Apa aja under the sky itu akan digarap oleh mereka, karena mereka memiliki modal. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah dengan soundbites atau pengumuman-pengumuman seperti ini, sebetulnya ini baru hanya dalam fase kristalisasi nilai, belum dalam fase pendauran ulang modal. Ya, pendauran ulang modal itu penting.
untuk siapa yang memodali di awal waktu, dan kalau dia modal awalnya itu bisa didaur ulang dengan modal baru yang masuk, orang baru yang masuk, itu kalau menurut saya fase kedua dalam konteks kristalisasi nilai. Nah ini kan sudah direncanakan untuk GoTo itu kan melakukan go public atau TBK di Indonesia, terus nanti dual listing, apakah itu di Nasdaq atau di Shanghai, Hong Kong, ya dimanapun lah. Terus nanti kalau Grab itu kan sudah melakukan bukan hanya kristalisasi nilai dengan pengumuman $35 miliar lewat SPAC, bahkan sudah terjadi pendauran ulang modal. Tapi modal yang didaur ulang ini adalah modalnya mereka yang di luar, didaur ulang dengan modal yang kebanyakan masih di luar, belum di dalam negeri. Nah, begitu pendauran ulang modal itu terjadi di dalam negeri lewat bursa atau pasar modal di Indonesia, itu semestinya akan meningkatkan the degree of robustness untuk siapapun yang mau berpartisipasi dalam narasi digital ke depan untuk mendisrupsi sektor-sektor termasuk yang tadi yang saya sudah sebut. Nah, kalau menurut saya ini sangat exciting, dan ini ya kalau Anda ngobrol sama pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan unicorn atau decacorn di sini aja, mereka tuh kewalahan nyari ahli data science. Mereka kewalahan nyari orang yang bisa coding, ya. Dan kita bisa bangga bahwa di Indonesia tuh yang jago coding itu banyak. Tapi at the end of the day, this is a game of scale. Gimana kita bisa bersaing dengan teman-teman kita di India, di Tiongkok, dan juga di Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Kalau menurut saya, angka yang ada di sini masih kurang, talenta-talenta. Jadinya kalau menurut saya, ya siapapun yang punya wisdom dalam ilmu-ilmu seperti ini, di Taiwan, ya, I think there's lots of opportunities yang bisa diraih di sini. Karena ya setiap hari itu saya ngobrol dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang udah kewalahan, dan yang bahayanya adalah kalau udah kewalahan sekali dengan talent seeking atau talent searching, itu terjadi overvaluasi. Ya kan? Ada orang yang cuma bisa coding sejauh apa gitu, yang semestinya digaji 5 juta, tapi dia mintanya 25 juta, karena kelangkaan talenta, ya akhirnya diterima juga. Terus begitu masuk, ternyata talentanya dia atau kualifikasinya dia nggak nyambung dengan requirement-nya. Terus terjadilah dislokasi dalam perjalanan sehari-hari. Nah, itu akan membuahkan mungkin episode dalam 1, 2, 3 tahun ke depan yang tidak diinginkan oleh si pengusaha founder tersebut, karena dia emang di awal waktu terlalu berani, terlalu memberikan nilai yang terlalu tinggi untuk talenta yang semestinya itu dikompensasi dengan level yang lebih rendah. Nah, ini udah mulai terjadi. Ini hampir sama dengan tahun awal 90-an. Mungkin banyak yang belum lahir kali di tahun 90-an di sini. Tapi dulu waktu tahun 80 akhir, itu terjadi pakto atau paket liberalisasi dalam konteks dunia perbankan atau sektor perbankan. Itu begitu sektor perbankan diliberalisasi, lulusan dari manapun dengan degree di akuntansi, finance atau apa yang semestinya digaji cuma 2-3 juta, tapi mau nggak mau harus digaji 12-15 juta. Terjadilah bubble karena banyak sekali overkualifikasi atau underkualifikasi di sektor perbankan. Sehingga efisiensi, produktivitas, efektivitas yang diinginkan tidak terjadi karena talenta yang masuk ke situ emang overpaid. So, my message, come home. Oke, come home untuk teman-teman semua penontonnya di sini, supaya bisa berkontribusi lebih lagi untuk Indonesia ya. Untuk dari sisi teknologi, mungkin pertanyaan untuk Pak Izak. Mungkin ada tambahan poin mengenai disrupsi teknologi ini kan memang gunanya untuk mendisrupsi, dan tadi yang juga udah di-mention ada terutama di healthcare itu masih ada ruang, dan talenta Indonesia di bidang teknologi ini kan juga masih ada gap juga. Jadi kira-kira kalau
pandangan atau kacamata Pak Izam ini sebagai visi atau sebagai yang udah berkecimpung di digital dan technology things ini bagaimana? Apa yang kira-kira harapan atau yang perlu bantuan dari pemerintah itu seperti apa kira-kira, Pak? Oke, kalau dari sisi teknologi ya sebetulnya tuh kalau tadi kan ada pertanyaan mengenai apa sih namanya dari Taiwan apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Yang pasti sih hari ini nih pada sekarang ini urusan teknologi itu adalah bidang yang paling bagus untuk dimasuki gitu. Karena apa? Karena teknologi ini memungkinkan kita untuk implementasi dimanapun kita bisa gitu ya. Jadi gini, saya nih selama 1 tahun terakhir urusan COVID gitu ya. Saya tuh nggak tahu loh, ternyata saya punya anak buah tuh udah pada mulai pulang ke tempat masing-masing. Jadi mereka tuh udah tidak di Jakarta. Saya baru tahu kira-kira awal tahun 2021. Saya tanya mereka ternyata dari Kendari, dari Medan, dan selama ini mereka melakukannya semua pekerjaan mereka ada di kota kelahiran masing-masing. Udah bukan di Jakarta gitu ya. Nah, ini kan jadi menarik ya. Karena apa? Karena teknologi itu kita membuat software kebanyakan ya saat ini. Saya anggap teknologi software dulu ya. Pembuatan software, big data segala macam. Itu kita bisa lakukan dengan dari mana saja gitu ya. Saya lihat dari ketika Google itu bilang sama semua orang yang mereka boleh kerja di rumah gitu ya. Sebetulnya yang kejadian adalah apa bedanya antara mereka kerja di California sama mereka kerja di Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya sama aja gitu karena mereka itu bisa kerja di California selama mereka bisa bahasa Inggrisnya baik dan mereka bisa menyesuaikan dengan waktu di Amerika, mereka bisa kerja di Amerika gitu. Nah, kalau urusan teknologi gitu ya, juga kita ini sekarang bisa dapat semua ilmu yang ada di internet. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Kita ngomong tadi bicara ada yang tanya soal industri 4.0 ya. Industri 4.0 itu adalah industri yang berbasis pada skill dan knowledge gitu ya. Nah, tapi yang orang suka nggak sadar bahwa kita ini nih anak-anak yang dari Taiwan juga anak saya di US itu mereka itu bisa masuk industri dan knowledge itu mendapatkan skill dan knowledge itu karena orang tua mereka mampu. Karena orang tua mereka itu bisa mampu membantu mereka membeli ilmunya gitu. Nah, karena yang namanya urusan industri 4.0 ini menurut saya akan terjadi disparitas antara kaya miskin lagi gitu. Orang miskin nggak bisa beli ilmu gitu. Mungkin ini pada nggak sadar ya, orang miskin tuh nggak bisa beli ilmu loh. Kakeknya miskin, ayahnya miskin, dianya miskin, anaknya miskin gitu. Terjadi lingkaran setan kemiskinan gitu. Dan itu yang menyebabkan Indonesia ini tantangannya besarnya di situ. Karena itu sebenarnya yang saya lihat dari sisi teknologi, karena kita bisa belajar dari mana saja, maka COVID ini menurut saya mungkin adalah hal terbaik yang terjadi pada pendidikan Indonesia. Menurut saya, dari sisi ilmu. Kenapa? Karena tiba-tiba semua orang bisa belajar online. Tiba-tiba semua orang bisa belajar dari luar negeri, dari manapun. Tiba-tiba mereka bisa duduk selama 5 jam di depan komputer untuk belajar. Tiba-tiba loh. Sebelumnya nggak pernah ada. Gitu. Kalau itu mereka bisa lakukan, berarti kita bisa minta tolong teman-teman dari Taiwan, boleh nggak kalian bantu belajar matematika untuk orang-orang di pulau-pulau terpencil? Kan sama aja, nggak ada masalahnya. Boleh nggak kita minta orang-orang teknologi, teman-teman saya di Microsoft, di Google, di Amazon, tolong bantu ajarin kita, anak-anak kita di SMP, di SMA, untuk belajar coding. Kan udah nggak ada bedanya. Apakah yang ngajar itu adalah guru lokal atau guru luar negeri? Gitu ya. Nah, dari situ makanya saya cukup optimis Indonesia itu akan maju ke depan dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena kita tiba-tiba anak-anak kita dibiasakan belajar dengan online. Karena itu tadi yang dibilang dari masalah pendidikan gitu ya. Pendidikan itu kita itu salah satu yang kita kalau ditanya nih orang Indonesia pendidikan kita bagus apa enggak ya, kita jawabnya masih gitu ya. Ya tapi dengan adanya seperti ini 2050 kita ini akan kebanjiran yang namanya bonus demografi ya. Bonus demografi kita akan bagus kalau kita bisa solve pendidikan kita di hari ini gitu. Dan kemungkinan bisa kita lakukan. Balik lagi ke tadi pertanyaan mengenai teknologi ya. Teknologi kita menurut saya yang kurang cuma satu, kita nggak punya pengalaman untuk running bisnis untuk miliaran orang seperti Facebook dan Google. Sisanya orang kita sih jago-jago, sisanya gitu ya. Dan karena itu seperti yang tadi dibilang bahwa orang kita akhirnya jadi mahal gitu, itu ya bagus lah kalau saya bilang ya. Apakah lalu akan jadi overpay
bagus juga gitu. Orang technical jarang juga dibayar overpay ya, biasanya orang CEO yang dibayar overpay ya. Tapi teman-teman saya sekarang di hari ini nih ya, baik apa teman saya di US, teman saya di Indonesia, mereka bilang mereka itu nggak akan berani mulai company kalau nggak ada CTO. Mereka berani mulai company tanpa CEO sekarang, gitu. Tapi kalau CTO nggak ada, mereka nggak berani mulai company-nya, gitu ya. Nah itu berarti apa? Berarti apa? Fungsi dari orang-orang technical yang selama ini banyaknya di quote unquote dianggap nomor 2, sekarang untuk yang mengerti udah banyak yang masuk ke nomor 1. Nah, jadi saya rasa sih kalau dari sisi technical saya yakin nggak ada masalah dari sisi kita ya, dan dengan orang-orang yang tiba-tiba gajinya gede-gede itu akan mengundang orang lain untuk masuk ke dalam tempat technical itu seperti tadi big data, terus kemudian AI, kemudian data science dan sebagainya. Begitu Pak. Oke, siap. Wah, teman-teman langsung pada semangat nih pasti untuk belajar coding dan lain-lain ya. Tapi saya sebenarnya pengen nanya juga sih ke Pak Gita dan juga Pak Izak, karena dari saya sendiri sebenarnya saya background-nya kan bisnis. To be real sebenarnya ya karena dulu males-malesan sih kalau boleh dibilang gitu. Jadi jadi nggak males aja gitu masuk ke IPA terus belajar yang empirical science yang tadi Pak Gita mention. Nah, tapi saya beberapa waktu ini galau. Kira-kira saya sebagai orang bisnis, atau saya yakin juga banyak teman-teman yang di Taiwan ini juga background-nya bisnis. Kan TKU ISA sendiri juga banyak teman-teman yang di bidang bisnis. Menurut Bapak, kira-kira sepenting apa sih untuk kita orang bisnis itu untuk bisa, untuk perlu belajar coding itu sendiri? Dari Pak Gita dulu mungkin. Banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang sukses itu didirikan oleh orang yang nggak ngerti mengenai coding. Jadi jangan sampai disalah persepsikan bahwa kalau mau sukses di teknologi itu kita benar-benar harus tahu caranya melakukan coding. Tapi common denominator dari seluruh perusahaan teknologi yang sukses itu adalah bobot engineer-nya atau orang yang ngerti mengenai empirical science itu nggak kecil. Kita bisa mengacu ke Google, bahkan Google tuh agak-agak sedikit sinis. Mereka tuh agak-agak anti-MBA. Ini dikarenakan foundernya Larry Page sama Sergey itu memang background-nya fisika, engineering, dan computers. Itu mereka nggak terlalu memprioritaskan untuk merekrut orang-orang yang background-nya bisnis. Tapi ini bukan a put down ya. Ini bukan discouragement untuk siapapun yang belajar bisnis. Tapi kalau menurut saya ide itu kan bisa datang dari siapapun. Apakah orang yang background-nya seni, engineering, computer science, ataupun bisnis atau finance, itu bisa dari manapun. Tapi kalau menurut saya secara permukaan atau di permukaan itu penting sekali untuk mengetahui logika komputasinya tuh kayak gimana sih. Ya kan, walaupun background kita bisnis, tapi kita tuh harus memahami sistem atau logika komputasi yang dilakukan oleh apakah itu sebuah mesin atau sebuah program yang baru saja dibikin oleh seorang coder, itu penting sekali. Dan gimana itu bisa nyambung secara end-to-end. Tapi kalau menurut saya tren ke depan, ini perusahaan teknologi yang akan sukses itu adalah perusahaan yang terus bisa meningkatkan bobot engineering-nya atau bobot empirical science-nya. Itu nyata kok. Jadinya ya kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal seperti itu, akan sulit berkompetisi dengan atau bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bobot empirical science-nya itu lebih kecil. Di mute tuh kayaknya. Okay. Siap, berarti kayaknya mesti belajar coding juga nih buat teman-teman yang penonton yang di bisnis juga don't hesitate to learn coding. Kalau dari Pak Izak mungkin ada tambahan Pak sedikit lagi karena berkaitan dengan waktu. Setelah ini kita Q&A. Iya, kalau dari sisi coding ya menurut saya sih
kalau bisa semua orang belajar coding aja. Gini. Coding itu satu-satunya ilmu yang bisa menjembatani kalian antara dari nggak punya duit jadi punya 1 triliun. Saya kasih tahu, ya. Karena apa? Karena kalian bisa mengimplementasi semuanya yang kalian pikirkan, ide-ide kalian tanpa kalian perlu orang lain. Kalian bahkan bisa implementasi sendiri kalau perlu. Atau kan tentunya kalian bisa hire orang lain. Tapi itu satu-satunya yang bisa untuk secara cepat bikin kalian punya uang banyak sekali. Saya udah lihat banyak sekali, saya udah lihat saya sendiri termasuk itunya. Nah, tapi saya yang urusan itu. Ya. Saya bilang, jadi MBA gimana? Ya, saya selalu bilang sama anak saya dan teman-teman anak saya, untuk kedepannya, ya kalian itu mesti ambil satu ilmu yang kalian itu sangat depth, sangat dalam, gitu. Kalian jangan ambil breadth, gitu. Karena apa? Saya udah ketemu banyak sekali orang yang breadth ilmu, kenalnya banyak, taunya banyak, tapi dia nggak punya satupun ilmu yang dia pegang yang dia tuh sangat dalam, gitu. Saya nggak bicara soal IT ya, saya bicara soal ilmu teknis, bisa matematika, bisa ini. Saya misalnya katakan teman saya ada matematika, lulusan Stanford matematika, dia itu sekarang jualan algoritma dia ke bank itu sekitar $2 juta per tahun ke bank, ke beberapa bank, ya. Cuma karena technical dia itu bagus untuk matematika. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sekarang ilmu yang penting itu adalah ilmu teknis. Teknis kita ada teknis accounting, teknis kedokteran, teknis gitu ya. Karena apa? Karena urusan breadth itu udah ditangani sama Google biasanya sekarang. Kamu bisa cari apapun. Jadi kalau kamu misalnya orang bisnis, coba cari satu bidang yang benar-benar kalian bisa jago, ya. Dan dari bidang itu kalian bisa masuk ke industri kemana aja, gitu ya. Dan saya rasa sih untuk teman-teman adik-adik yang sekarang lagi kuliah ya, coba kalian cari bidangnya yang kalian itu benar-benar pengen. Saya nggak bilang teknis itu IT aja ya, maksudnya bidang fotografi kalian dalam jago sekali gitu ya, karena itu yang akan maju ke depannya nanti. Ini kan kita urusan spesialisasi akan tinggi sekali ya, dan kalau kita udah tahu karena sama di semua bidang itu kita bisa terjemahkan ke dalam industri-industri lainnya gitu. Tapi kita juga mesti tahu sampai dalam sebuah bidang sampai depth-nya dalam sekali. Kalau enggak, saya banyak sekali ketemu orang-orang yang saya ketemu sekali ngomongnya hebat, ngomong kedua hebat, ngomong ketiga hebat, ngomong keempat udah nggak ada hal yang baru gitu. Karena apa? Karena mereka terlalu breadth ilmunya gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Izam. Jadi dari tadi kita udah ngomongin mengenai teknologi dari hulu ke hilirnya, sektor-sektor yang masih ada ruang untuk kita sebagai pemuda Indonesia untuk bisa mendisrupsi dan kita berkesempatan untuk menjadi orang kayanya lah ya di sektor-sektor tersebut. Kembali lagi ke pertanyaan besarnya Pak. Where does Indonesia stand in 2050? Dari Pak Gita dulu. Ini sekaligus closing, setelah itu kita ke Q&A. Masih mute, Pak? Where does Indonesia stand in 2050? Yes. Kalau saya optimis. Kita tentunya masih di belakang ya, dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok, Taiwan, India. Tapi saya ngelihat dengan semangat yang begitu atau excitement yang begitu tinggi terkait kristalisasi nilai dengan perusahaan-perusahaan teknologi, ini sangat merupakan inspirasi untuk banyak sekali anak-anak muda di Indonesia. Tapi ini balik lagi ke sistem pendidikan kita. Saya tuh beberapa kali ngobrol mengenai gimana kita tuh kurang memprioritaskan kualitas guru, ya kan? Yang membedakan kita dengan Korea Selatan itu dia memastikan bahwa yang ngajar itu adalah the top 5% lulusan dari universitas. Di Indonesia sayangnya itu the bottom 5% secara umum. Ada perkecualian yang mungkin top 1% atau top 2% ya, tapi itu perkecualian. Nah, ini gimana untuk kita bisa memprioritaskan bahwasanya guru yang ngajar dalam ilmu apapun untuk pendalaman dan pelebaran itu benar-benar yang sangat qualified, karena ini sangat berkorelasi dengan kualitas produk pendidikan yang keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, kalau kita bisa tingkatkan hal-hal seperti itu dan kita bisa scale up
wow, itu dari Sabang sampai Merauke, itu produk pendidikan kita, itu akan sangat luar biasa. Nah, ini kan sudah banyak sekali pipa komunikasi untuk orang bisa berkomunikasi dari Wamena ke Silicon Valley, dari Nganjuk ke Silicon Valley, dari Hangzhou ke Magelang. Tinggal gimana mereka bisa berkomunikasi aja. Pengetahuan bahasa itu penting sekali kalau menurut saya. Dan mereka harus ngerti apa yang harus ditanyakan. Nah, apa yang harus ditanyakan as an expression of curiosity, itu hanya bisa ditopang kalau ajaran yang mereka terima oleh guru yang berkualitas, itu real. Tapi kalau gurunya itu nggak berkualitas, jadinya pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan oleh mereka, itu mungkin nggak seperti apa yang ditanyakan oleh orang-orang dari Bangalore, orang-orang dari Hangzhou, orang-orang dari manapun. Nah, ini kalau menurut saya kalau itu dilakukan, I think 2050 will be fantastic untuk Indonesia. We will go through episodes ya. Ada beberapa episode yang mungkin agak naik turun atau fluktuatif, tapi kalau menurut saya selama directionality-nya itu naik ke atas, ya I think it will be awesome in 2050. Oke, luar biasa. Closing statement dari Pak Izak mungkin tambahan sedikit Pak. Where does Indonesia stand in 2050? Suaranya tidak terdengar, Pak. Oke, kedengaran ya. Oke, jadi saya kan hampir setiap hari ngasih orang yang ketemu orang yang ngasih saya ide gitu ya, karena saya ini kan banyak mentoring startup. Jadi sebenarnya sih selalu saya bilang satu tempat ya, sama untuk teman-teman dari Taiwan juga ya, yang tadi sempat dibilang bahwa kalian ngapain sih kerja di luar negeri gitu ya. Dalam negeri itu peluangnya tuh banyaknya luar biasa gitu, karena negara kita tuh nggak efisien gitu ya. Dan saya selalu bilang sama orang startup, kamu cari inefisiensi di satu industri dan kamu beresin. Satu aja kamu dapat, itu uang kamu udah akan banyak sekali. Kita ini kayak Cina masih 20-30 tahun yang lalu ya, gitu ya. Kita ini belum sebesar Cina gitu ya. Mungkin untuk teman-teman dari mahasiswa ya, suatu hari mungkin nanti anak kalian akan nanya ya, Pak, Bapak ini kok uang kita dikit ya Pak ya, dulu Indonesia lagi meledak, Bapak ngapain aja Pak? Gitu ya. Saya bilang begitu ya. Karena apa? Karena saking banyaknya peluang yang ada di Indonesia gitu. Dan saya malah ngedeal sama anak saya, kamu boleh ke luar negeri tapi balik ya gitu. Karena saking banyaknya peluang bisnis di sini gitu. Mungkin itu aja, dan saya sama gitu. Saya ini sangat optimis sama Indonesia gitu. Apalagi sejak ada COVID gitu. Sejak ada COVID, karena kita dipaksa semua orang belajar pakai online, dipaksa, saya bilang gitu. Saya tuh sampai bilang sama teman saya, nanti masa depannya pendidikan Indonesia itu adalah Netflix, saya bilang gitu. Maksudnya apa? Iya. Maksudnya kalau saya punya sekolah Kanisius atau Al Azhar, saya akan bikin Netflix Kanisius. Saya bilang coba nih, mungkin ada orang di sini mau bikin kali itu. Netflix Kanisius di mana per episode itu adalah jadwal pelajaran gitu kan ya. Terus kemudian semua orang bisa connect. Jadi tiba-tiba Kanisius bisa dapat murid dari seluruh pulau Indonesia gitu kan. Ya. Karena apa? Karena semua orang sudah biasa belajar lewat ini. Oke lah bahwa karakternya masih mesti dicari caranya, terus kemudian mereka nggak punya teman-teman, itu oke lah. Tapi kalau soal ilmu, kita udah settle sekarang. Kalau aja kita bisa lihat dengan lebih dalam urusan ini. Itu aja, terima kasih. Siap, luar biasa insight dari Pak Izak dan juga Pak Gita Wirjawan. Selanjutnya kita lanjut ke Q&A dari panelis kita, perwakilan dari TKU ISA. Dipersilakan Jessica untuk menyalakan videonya dan menanyakan pertanyaannya. Halo, selamat sore untuk speaker kita, Pak Gita dan Pak Izak, untuk para moderator, panelis, and everyone at home watching. Nama saya Jessica dari Tamkang University Indonesian Student Association. My question tuh diperuntukkan untuk Pak Gita, karena tadi Bapak juga pernah mengungkit tentang education system kita ya di Indonesia. Jadi aku pernah dengar podcast dari Pak Adamas Dalva. He's the co-founder dari Ruang Guru, dan dia mengatakan bahwa sistem pendidikan kita tuh sangat tertinggal loh. Dan it needs around 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
So, not to mention, right now we're in the middle of a pandemic. Menurut Bapak, can Indonesia still achieve these predictions if our education system saja tidak bisa memadai the acceleration of our economic growth? Bagaimana keterbelakangan dari our workforce ini berpengaruh ke prediksi ekonomi tersebut, and what do you think are the possible solutions? Thank you. Untuk pertanyaan untuk Pak Gita ya tadi, Jessica? Iya. Oke. Ya, itu sebetulnya wawancara saya dengan si Iman Usman, co-foundernya Ruang Guru, bukan si Belfast. Tapi intinya gini loh, benar sistem pendidikan kita tuh ketinggalan dibandingkan sistem pendidikan yang ada. Apakah itu di Singapura, Tiongkok, Finland, atau bahkan di Jerman atau Korea Selatan. Tapi the good news is that sistem pendidikan yang paling canggih pun di dunia itu perlu diubah. Karena itu nggak mencerminkan tren yang sudah terjadi dan masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi. Ya kan? Saya melihat secara struktural, secara philosophical bahkan, banyak sekali sistem pendidikan di negara-negara maju itu tidak meng-liberate the minds. Kental sekali dengan cara mereka mengformulasikan sesuatu. Kalau saya tuh cukup philosophical mengenai pendidikan, di mana tugas kita sebagai edukator itu adalah untuk meliberalisasi atau mendemokratisasikan ide. Nah, ini kan yang tabrakan dengan kenyataan yang sekarang adalah demokratisasi ide ini tidak terjadi seperti yang kita inginkan, walaupun pipanya sudah terdemokratisasi. Kita kalau mau belajar itu bukan hanya di YouTube aja, tapi di banyak sekali pipa-pipa yang disediakan, nggak di kelas kayak, nggak di Twitter kayak, nggak di Insta, TikTok, dan lain-lain. Bahkan di cable news channel, di cable TV itu kan banyak sekali pipa-pipanya. Tapi kok lucunya kok ide yang terdengar itu hanya yang paling kiri ataupun yang paling kanan. Sedangkan sentralisasi ide atau demokratisasi ide itu tidak terlalu terjadi. Nah, ini poin saya adalah sistem pendidikan kita yang secanggih apapun di negara manapun, ini tetap masih harus diubah. Nah, kalau menurut saya untuk Indonesia ke depan, ini gimana kita bisa menghimpun guru-guru yang sangat berkualitas, ya, nggak perlu jutaan seperti yang ada sekarang, dan mohon maaf ya, sekarang tuh jutaan guru yang ada sekarang aja, itu for the most part, mereka tuh nggak ngerti apa yang harus diajarkan, apalagi kurikulum yang sudah diajarkan di negara-negara maju. Nah, gimana supaya kita bisa menghimpun sejumlah guru, mungkin jumlahnya cukup lebih finite daripada apa yang udah ada sekarang, tapi dengan jumlah yang kecil, gimana kita bisa memanfaatkan pipa digital ini, ya jujur aja saya kan punya sekolah juga ya, itu dengan pandemi selama 15-16 bulan terakhir ini, dengan digitalisasi, itu enrollment kita meningkat 300%. Dikarenakan orang yang tadinya di Banjarmasin, mau sekolah di sekolah kita, nggak bisa, tapi dengan adanya digitalisasi, mereka bisa online. Nah ini kalau menurut saya tinggal gimana kita bisa menghimpun guru-guru yang berkualitas, terus kita kerangkakan kurikulum-kurikulum yang bukan hanya mencerminkan masa lalu, tapi mencerminkan masa depan yang kita inginkan. Nah, itu kalau menurut saya sangat memungkinkan untuk kita bisa merombak sistem pendidikan dengan liberalisasi, demokratisasi ide, dengan penghimpunan guru-guru yang berkualitas dan dipipakan lewat pipa digital kita. Itu saya rasa akan bisa membantu Indonesia untuk nyusul negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, India, dan Jepang, dan Finland. Oke. Udah cukup jelas, Jessica? Atau ada follow-up question? Saya tambahin dikit boleh ya? Saya tambahin. Silakan. Saya tambahin dikit boleh? Isak. Ya. Jadi gini loh, ya, hal yang tidak terjadi selama 10 tahun bisa terjadi selama setahun. Nah itu. Ada banyak contohnya di bidang teknologi. Kita cuma perlu satu jump start, ya, satu titik di mana itu terjadi perubahan, gitu. Saya mungkin agak lupa ingat datanya. Seingat saya itu sekitar perlu waktu 10 tahun bagi Amazon untuk achieve 10% gitu ya transaksi di Amerika dilakukan secara online. Tapi hanya perlu setahun selama COVID
untuk transaksi itu naik jadi 26% gitu ya. Jadi apa yang terjadi hari ini gitu ya di bidang pendidikan, kalau menurut saya itulah masuk ke arah yang benar. Saya agree banget dengan Pak Gita bahwa masalah kita utama kita adalah guru. Waktu itu saya bilang sama semua orang, saya bicara dengan banyak ahli pendidikan ya, dan ada semuanya sama. Masalahnya guru. Berarti apa? Berarti kalau ada teknologi yang bisa men-skip guru, itu akan impact besar sekali untuk pendidikan kita. Nah, sekarang ada teknologinya. Namanya Zoom dan kawan-kawan. Kita bisa nge-skip guru karena kita ini bisa bikin orang itu mengajar tanpa perlu itu gurunya dia. Yang tadi bilang, kalau gurunya itu guru jago-jago dari segala macam sekolah hebat gitu ya, bisa kita ajarkan ke masyarakat yang banyak di Indonesia gitu ya. Kita punya pendidikan akan jauh lebih baik kok. Dan saya rasa bukan saya aja yang berpikiran seperti itu. Saya rasa buktinya Pak Gita nambah 300% tuh Pak. Itunya ya. Itunya gitu. Gitu Jessica. Okay, thank you. Mas Jefferson masih mute, Mas. Siap. Masih kedengaran kok tadi. Sorry. Oke, dipersilakan perwakilan dari IDN Taiwan untuk bertanya. Bapak Hanas Subakti, dipersilakan untuk membuka videonya. Siap. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanas dari perwakilan Indonesian Diaspora Network di chapter Taiwan. Saya langsung aja ya. Saya akan menggunakan pertanyaan untuk Pak Gita sendiri dan Pak Ishak sendiri. Untuk Pak Gita, kata Pak Gita tadi kan kita optimis nih Pak. Nah, kalau menurut saya ini Indonesia ini sedang fase kita ini lagi di masa gitu loh Pak. Kalau misalnya kita melihat negara misalnya Korea dengan identitas luar negerinya yaitu culture dan juga teknologi. Thailand Bapak bilang tadi pariwisata. Di China mungkin manufacturing. Dan Indonesia ini apa? Apakah reseller? Kan enggak Pak ya. Nah, dari beberapa identitas yang dimasak ini Pak, kan pasti teman-teman di bidang akademisi, di bidang peneliti, semua sekarang sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik di masa depannya. Kemudian ada manufacturing, dan semua ini berlomba-lomba untuk menjadi salah satu identitas dari Indonesia. Nah, pertanyaannya Pak, apabila Bapak mendapat mandat untuk menjadi pemberi keputusan atau menjadi penguasa di Indonesia Pak ke depannya, kira-kira identitas mana yang akan Bapak pilih sebagai identitas Indonesia di dunia internasional? Nah, itu nanti bisa jadi wawasan kita untuk ke depan ini harus belajar apa nih kalau Pak Gita Wirjawan pilih yang mana gitu. Itu satu. Udah itu untuk Pak Gita. Terus yang berikutnya untuk Pak Ishak. Nah, Pak Ishak ini kan sudah melalang buana di startup di Indonesia. Saya baca kemarin dari profil Bapak juga ada yang di fintech di Indonesia. Nah, menurut Bapak ini ke depannya ini untuk Where Does Indonesia Stand in 2050 ini fintech Indonesia ini akan seperti apa Pak? Apakah kita bisa berdiri sendiri secara mandiri? Apakah justru kita ikut produk fintech dari negara lain Pak? Mohon insight-nya Pak, seperti itu. Oke, langsung pertanyaan pertama terlebih dahulu ke Pak Gita Wirjawan. Iya, yang pasti saya nggak akan dalam keputusan atau posisi untuk mengambil keputusan untuk seluruh penduduk di Indonesia, karena saya udah komit lah untuk menjadi edukator. Ya, tentunya saya juga masih jadi pengusaha. Saya juga melakukan cukup banyak investasi di bukan hanya paradigma lama, tapi di paradigma baru, yaitu digital dan teknologi. Tapi kalau menurut saya, yang paling keren itu adalah gimana di tahun 2050 atau tahun 2045, itu Indonesia tuh udah menang 10 Nobel, 10 Oscar, 10 Grammy, top 5 di medal tally Olimpiade, ya kan? Dan itu bukan di bulu tangkis saja, tapi kemenangan di apakah itu panahan, angkat besi, renang, voli, basket, apapun lah. Terus kita udah jadi juara dunia sepak bola. Nah, itu kalau menurut saya
adalah aktualisasi dari inspirasi yang sangat broad based dan dalam. Ya kan? Nah, ini tinggal gimana kita bersama seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, nggak siapapun yang ada di private enterprise, siapapun yang ada di social enterprise, siapapun yang ada di public enterprise, duduk bersama, gimana nih untuk kita bisa menang 10 Nobel, 2 di Peace, 8 di Mathematics, Kimia, Fisika, Ekonomi, terus gimana supaya kita bisa menang 10 Grammy, 10 Oscar. Nah, itu kalau menurut saya wujud atau manifestasi dari ujung-ujungnya upaya kita untuk menempatkan Indonesia sebagai negara perekonomian yang relevan. Dan sekarang aja kita tuh merupakan demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, negara muslim moderat terbesar di dunia. Tapi dalam konteks percakapan mengenai situasi di Palestina, garis miring Gaza aja, kita nggak terlalu dilibatkan. Dalam konteks normalisasi antara Israel dengan negara-negara muslim di Timur Tengah aja tidak dilibatkan. Dalam konteks Laut Cina Selatan aja, kita tidak semestinya menunjukkan kepemimpinan dalam konteks ASEAN atau kelompok negara-negara Asia Tenggara. Dalam konteks penjembatanan antara negara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang sering disebut sebagai decoupling antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, sebetulnya Indonesia nih sebetulnya mempunyai posisi geostrategis yang paling netral, paling luar biasa besar, tapi kita tidak berperan di situ. Nah, itu mungkin karena kurangnya storyteller, kurangnya narator dari Indonesia yang bisa agak-agak sedikit nge-bullshit, tapi juga ditopang dengan pengetahuan substansi yang kuat. Ya kan? Nah, ini balik lagi ke sistem pendidikan kita. Gimana dalam 30 atau 29 tahun ke depan ini kita bisa menyiapkan anak-anak muda kita yang lahir baru aja kemarin, 10 tahun yang lalu, ini ke depan supaya mereka bisa menjadi narator-narator kita. Untuk bisa bercerita, untuk mendatangkan modal teknologi, modal keuangan, dan bisa membesarkan kita semua. Nah, itu kalau menurut saya manifestasinya adalah sekali lagi juara dunia piala bola, top 5 di Olimpiade, bahkan kalau bisa juara di Olimpiade musim dingin, walaupun kita nggak punya salju kecuali di Papua sedikit. Gimana kita bisa menang 10 Grammy, 10 Oscar, 10 Nobel. That's the future. Nah, ini gimana kita bisa bercerita di rumah, sewaktu makan bersama istri atau suami dan anak, bercerita di sekolah, bercerita di kantor, bercerita, itu saya yakin kalau kita ngecap kayak begitu setiap hari, masuk tuh barang dalam 29 tahun ke depan. Oke. 20 tahun ya, 20 tahun. Okay. 29 tahun kan? 29 masih ada 29 masih bisa, masih ada kesempatan ya berarti, Pak. Oh, sangat bisa, sangat bisa. Never doubt the impossible. Oke, siap. Kita harus selalu optimis ya berarti ya. Ada following up question dari Anas? Oke. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Oke, mengenai ini ya, fintech ya. Kebetulan saya ini founder asosiasi fintech ya, jadi memang dari awal kita udah lihat bahwa fintech ini adalah akan bertabrakan dengan existing financial player ya gitu ya. Alasan kita membuat asosiasi fintech karena kita ingin supaya tidak ada tabrakan yang sampai menyebabkan mereka itu saling berantem di industri gitu ya. Jadi kita bantu bersama-sama dengan OJK dan BI, kita bantu juga beberapa peraturan, regulasi dan sebagainya gitu. Nah, fintech itu sendiri sebetulnya kan balik lagi ke arah financial inclusive, arahnya ke arah itu. Karena orang masuk ke bank itu pada takut. Jadi lebih baik kita buat sesuatu di mana orang gampang mendapatkan akses pemodalan, akses pembayaran dan berbagai macam hal. Nah, karena itu gitu ya, fintech itu masih akan jalan terus karena kita
malah belum scratch the surface ya untuk urusan ini ya. Kita belum lihat ada perusahaan fintech yang bagus sekali, yang gede sekali, seperti misalnya di UK gitu ya, perusahaan fintech itu banyak yang bagus ya. Itu lebih karena UK itu beruntung dia dapat dua time zone kalau ke UK itu. Time zone Amerika dapat, time zone Asia dapat. Makanya fintech besar sekali di situ. Di kita sendiri ya fintech ini masih jalan dan tapi progresnya juga bagus sekali sebetulnya. Nah, tapi ada banyak ini negatifnya dan sebagainya dari soal fintech P2P lending, tapi itu lagi saya rasa akan beres dengan sendirinya nanti di masa depan. Di Cina sendiri ya fintech itu banyak saat ini banyak ditahan gitu ya karena di sana terjadi banyak penyelewengan fintech gitu. Orang pada kasih pinjaman lalu dikejar, orang pada stres dan sebagainya. Untunglah kita fintech datang belakangan dan kita masih bagus hari ini gitu ya. Jadi kalau dari BI mah lebih ke arah selama fintechnya itu memastikan bahwa satu customer terlindungi, dua itu adalah tidak merusak sistem keuangan negara, stabilisasi sistem keuangan SSK gitu ya. Itu oke. Dan itu masih besar sekali ininya peluangnya. Jadi kalau teman-teman mau lakukan fintech di Indonesia ya regulatornya pun open untuk diskusi apa yang ingin dilakukan gitu. Beda dengan di banyak negara lain. Di kita masih pada open untuk mereka bisa bikin sandbox, trial dan sebagainya gitu. Masih besar. Terima kasih. Oke. Masih ada following up question dari Pak Anas? Boleh. Berarti ini Pak ya, masih ada kesempatan dari fintech dari negara lain, misalnya dari China itu masuk ke kita, karena kan itu tadi Bapak bilang kan masih terbuka lebar itu Pak ya. Jadi bukankah itu malah ancaman gitu Pak ya? Ya kalau bisa kalian yang bikin lah, jangan dari Cina lah ya gitu ya. Cina itu datang ke kita karena di sana lagi diblok-blokin, makanya ramai datang ke kita gitu ya. Maksudnya gini loh, kita bisa tiru apa yang ada di Cina gitu ya. Tapi kan seperti yang tadi udah dengar juga bahwa ini kan kita perlu kearifan lokal gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bisa diberesin sih? Misalnya fintech dibandingkan dengan agriculture gitu ya. Fintech ada banyak kan Tani Hub dan kawan-kawan gitu ya. Lalu fintech disandingkan dengan misalnya katakan bidang-bidang lain yang memang perlu pendanaan dan perlu pembayaran yang lebih baik gitu. Yang akan membuat mereka jadi misalnya sistem distribusi, supply chain dan sebagainya. Masih banyak. Cuman ya jangan ini. Kalau bisa sih memang dari Cina cari yang bagus terus tiru aja di sini. Ini nyontek nggak apa-apa loh, nyontek nggak apa-apa. Siap Pak, siap. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih insight-nya. Last question dari satu lagi last question dari Perpita. Dipersilakan untuk Fendi membuka videonya dan menanyakan pertanyaannya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya sebelumnya Fendi Yosin, jurusan Civil and Construction di Taiwan. Sebuah kehormatan buat saya untuk bisa berdiskusi dengan Pak Gita dan juga Pak Isaac, dan juga Ko Jefferson dan juga Pak Fajar. Pertanyaan saya yang pertama itu saya ingin tahu dari kacamata Pak Gita dan Pak Isaac, industri apa yang kira-kira prospek 20-30 tahun ke depan? Nah, prospek akan grow rapidly. Apakah teknologi termasuk industri yang akan growing rapidly? Karena kita semua tahu sekarang the most contributing industry in Indonesia are finance, travel, and energy. Apakah Indonesia bisa menjadi seperti Amerika, di mana indeks Standard & Poor's 500 bertransformasi dari tahun ke tahun? Kalau nggak salah baca, tahun 90-an, the biggest itu Walmart, Exxon itu dari energi, Coca-Cola itu dari consumers, dan lain-lain. Sampai sekarang mereka itu the biggest di S&P 500 itu tech gitu loh. Like Apple, Microsoft, and Amazon. Nah, kita tahu Gojek and Tokopedia will IPO in quarter 4 maybe or quarter 3 in Indonesia. Seperti itu. Oke, ditujukan ke siapa dulu? Mungkin boleh dari Pak. Oh iya, silakan Pak Gita. Boleh. Kalau mau lihat prospek yang besar, itu mulai dari problem yang terbesar itu yang mana, ya kan? Dan kita udah melihat nih secara nyata bahwasannya digitalisasi itu
sangat bisa mendisrupsi apapun yang chaotic dan apapun yang problematic. Ya kan? Gojek tuh paling gampang lah contohnya. Dulu tuh gimana sulitnya kita untuk kalau lagi macet di Jalan Sudirman, Tamrin, mau nganter diri atau nganter siapapun dari A ke B itu, ya saya aja dulu sering kali frustrasi banget di mobil gitu loh, bisa sejam, 2 jam atau 3 jam, akhirnya ya udah saya memberanikan diri untuk naik ojek. Nah itu kan sangat bisa memberikan solusi terhadap sesuatu yang chaos atau chaotic. Nah ke depan, 20-30 tahun ke depan, balik ke omongan saya yang awal tadi, apa sih yang paling problematik untuk kita semua? Kalau menurut saya ini adalah perubahan iklim. Ya, banyak teman-teman milenial ini nggak menyadari bahwasanya their life expectancy itu finite sekali. Ya kan? Kita udah denger lah banyak sekali sound bites atau prakarsa-prakarsa mengenai apakah itu tenaga angin, tenaga surya, tenaga hidro, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat komposisi dari sumber energi sampai akhir tahun lalu, itu masih 90% itu conventional wisdom, yaitu batu bara, minyak, dan gas. Sedikit nuklir lah. Bahkan saya percaya bahwa nuklir itu adalah satu-satunya yang sangat scalable. Ya, karena kalau bangun pembangkit listrik dengan tenaga nuklir, itu kita bisa bangun ribuan, tapi tentunya isu atau concern terkait dengan safety, security, dan lain-lain itu yang harus dijawab. Saya percaya bahwa Indonesia dan dunia ini akan melihat transformasi entrepreneurship terkait dengan siapapun yang bisa membantu kita untuk memelihara iklim, memelihara lingkungan. I've been saying it publicly bahwa the richest man in the world itu adalah orang yang bisa menemukan solusi terkait climate change. Ya, Elon Musk is on the verge of doing that. Ya, oke lah dia baru 150-200 miliar dolar, walaupun akhir-akhir ini sahamnya Tesla agak koreksi sedikit ke 600-an. Tapi saya ngelihat ke depan bahwasanya dia atau siapapun yang bisa memprakarsai inisiatif untuk mencari solusi untuk perubahan iklim itu akan menjadi orang terkaya di dunia, good or bad. Tapi kalau menurut saya itu lebih dikarenakan perubahan iklim itu problematika dan problemnya itu sangat besar sekali. Bisa dibayangin nggak kalau kita belum bisa menemukan alternatif dalam 40-50 tahun ke depan dan karbon kita itu tinggal sedikit sekali, ya the value proposition untuk siapapun yang bisa menemukan solusi terhadap climate change itu besar sekali. Yang kedua tentunya, ini saya coba cabangkan ya. Ini akhir-akhir ini saya sering ngobrol mengenai artificial intelligence dan biological intelligence, ya kan? Nah ini udah nyata sekali di dunia di Eropa Barat dan di Tiongkok dan di Amerika Serikat, pengedepanan bukan artificial intelligence tapi lebih biological intelligence. Ini yang diprakarsai dengan CRISPR atau clustered regularly interspaced palindromic repeats. Ini intinya teknologi di biological science untuk bisa mengedit kode genetika kita. Nah, Indonesia, mohon maaf ya, ini kalau dari sisi pendidikan kan nggak seperti teman-teman di Tiongkok, teman-teman di Amerika, teman-teman di Korea Selatan dan segalanya. Mungkin aja nanti untuk kita bisa mencerdaskan diri atau mengaugmentasi diri agar kita lebih atletis, lebih sehat, lebih pintar, lebih apapun, itu mungkin aja dibutuhkan bukan hanya artificial intelligence, tapi juga biological intelligence. Gimana kita bisa merekayasa kode genetika kita. Kita kan ada berapa tuh 21-24 ribu genes di tubuh kita, di sel tubuh kita. Itu yang intinya terdiri dari hanya 4 huruf saja, C, A, G, T. Gimana kita bisa mengedit salah satu atau 2 atau 3 atau 4 dari huruf-huruf tersebut di genes kita untuk supaya kita bisa memproduksi hemoglobin lebih tinggi daripada sebelumnya. Produksi hemoglobin itu sangat bisa membantu transportasi oksigen di perdarahan kita, sehingga kita bisa lebih atletis. Orang Kenya atau Ethiopia tuh kalau lari maraton lebih jago karena mereka ada irregularity atau ada anomali di produksi hemoglobinnya. Nah, gimana kita bisa meningkatkan IQ dari 100 menuju 1000? Itu sangat memungkinkan sekarang, theoretically.
Ini sudah dilakukan di laboratorium di Tiongkok, Korea Selatan, Israel, dan di Amerika Serikat. Nah, kalau menurut saya hal-hal seperti ini cukup sangat game changing, dan ini bisa diaplikasikan ke banyak sekali sektor, dan itu I think that's where the money is. Kalau kita bisa membidik hal-hal seperti climate change, agak long ya, kita nggak bisa kaya dalam 1-2 tahun. Kalau mau kaya dalam 1-2 tahun, ya udahlah, bikin aja aplikasi yang simple untuk bisa menghubungkan titik A dengan titik B, apakah itu untuk kepentingan konten yang entertaining, atau konten yang edukatif, atau untuk financial services. Done. Tapi kalau kita mau berpikir untuk 10, 20, 30 tahun, ya paling cocok itu adalah climate change. Kedua, ya financial inclusion. Ketiga, inequality. Agak sedikit paradoxical. Karena kalau kita berpikir seperti bisnis gitu, nih Kang taunya di mana nih kalau mikirin kayak begini, ya kan? Tapi justru hal-hal kayak begitu tuh yang lebih diapresiasi sekarang oleh pengelola-pengelola dana. Dan jangan lupa, pengelolaan dana sekarang ini jumlahnya $100 triliun, likuiditas yang ada di seluruh pengelola dana. Ada 17 transnational investment firms. Yang paling besar itu namanya BlackRock. Dia tuh yang menguasai dan mengelola kurang lebih 7-8 triliun. Tapi ada 16 lainnya yang mengelola kurang lebih 40-50-an. Nah, itu mereka menghimpun 50-60% dari total uang beredar yang bisa diinvestasikan. Mereka mengontrol lah tesis dan narasi investasi. Nah, ini mereka nyari hal-hal yang seksi untuk 20-30 tahun ke depan. Satu-satunya yang mereka anggap tuh seksi sekali adalah climate change. Nah, itu kalau menurut saya, kalau kalian mau menggeluti hal-hal seperti itu untuk 10, 20, 30 tahun ke depan tuh keren banget. Oke. Mungkin ada sedikit follow up ya dari aku ya. Itu prospek mungkin untuk 20-30 tahun ke depan. Nah, mungkin yang nggak terlalu jauh sampai 20-30 tahun ke depan, mungkin untuk 10 tahun ke depan aja nih. Yang tadi saya sebut, yaitu edukasi, pariwisata, agriculture, termasuk peternakan ya, dan properti. Kalau energi, mohon maaf, bakal lama. Kenapa? Karena lobby batubara, lobby migas ini kuat sekali di sini. Ya. Nah, ini kita udah lihat ada beberapa platform di peternakan kan. Tapi mereka tuh masih dalam midstream-nya, gimana meningkatkan efisiensi supply chain. Tapi belum ada percakapan yang bisa meningkatkan efisiensi dan yield di hulunya. Itu kalau menurut saya yang penting sekali. Kalau kita mau mensejahterakan rakyat, gimana nih untuk kita bisa meningkatkan yield dan produktivitas? Contoh nyatanya, produktivitas beras paling tinggi itu adalah di Sragen. Itu kurang lebih 7-8 ton per hektar. Tapi dibandingkan dengan Thailand tuh udah 14 ton per hektar. Di Taiwan udah 14 ton per hektar. Nah, gimana kita bisa meningkatkan efisiensi atau produktivitas di hulunya sampai 14 atau bahkan kalau bisa 20 ton per hektar. Kalau kita bisa meningkatkan dari 7 ke 14 ton per hektar, we will be the biggest exporter of rice in the world. Sekarang aja kita konsumsi 35 juta ton per tahun. Ya, kadang-kala kalau ada wabah atau musim kemarau yang berkepanjangan dan segalanya, kita harus impor 1-2 juta ton beras kan, karena konsumsinya 35 juta. Tapi kalau kita bisa meningkatkan yield-nya dari 7 ton per hektar ke 14 ton per hektar, kita bisa produksi 70 juta ton. Sedangkan konsumsinya 35, jadi kita bisa ekspor 35 juta ton ke seluruh dunia. Nah, itu belum ada game changer yang dilakukan. Kalau menurut saya ini agak-agak panjang, karena ini diperlukan subsidisasi dari pemerintah. Nah, ruang fiskal di pemerintah ini masih terbatas untuk memberikan subsidisasi untuk kepentingan hulu. Tapi bukan berarti nggak bisa mulai dilakukan disrupsi dengan pemberdayaan teknologi atau digitalisasi. Oke. Luar biasa sekali penjelasannya. Udah cukup jelas, Fendi? Jelas. Oke. Selanjutnya mungkin tadi pertanyaan yang untuk Pak Izak mungkin. Izak, ya. Tambahan dari Pak Izak. Oke, yang sama tadi ya. Oke, mungkin saya nggak spesifik Indonesia ya kan. Waktu lagi anak saya mau kuliah dia nanya sebaiknya saya ini kuliah apa ya gitu kan. Saya bilang menurut saya kalau yang akan saya nggak akan nanya, saya bilang cuma 3 yang kalau kamu mau ambil mata kuliah.
Yang pertama adalah computer science, saya bilang, terus kemudian bioinformatik atau bioteknologi. Yang ketiga adalah food teknologi, saya bilang gitu. Sisanya, unless kamu mau ngambil finance sama legal, which is mau dunia berubah kayak apa juga, kita pasti perlu finance sama legal. Ya, itu nggak bisa ditawar. Sisanya adalah ada tiga itu. Kenapa gitu? Saya bilang karena kamu ini, saya bilang kemungkinan adalah orang generasi pertama yang saat kamu mencari kerja, lawan kamu itu adalah mesin, bukannya orang. Jadi kamu akan dilihat apakah kamu itu bisa bersaing dengan mesin. Karena saking udah, saya ada perusahaan AI di Bandung ya, saking udah advance-nya AI, sehingga apa yang kamu kerjakan, kamu akan di-compare sama AI. Gitu ya. Itu satu. Karena itu mendingan kamu pelajari AI-nya sekalian deh, saya bilang. Karena ini akan kena seperti itu nanti mungkin 10-20 tahun ke depan. Gitu ya. Kalau bioteknologi mungkin nggak usah ditanya lagi, karena itu udah pasti kita perlu. Yang ketiga sama food teknologi sebetulnya. Kenapa? Karena orang makin lama makin sehat nih. Ya. Jangan salah loh. Kita ini makin lama umur makin panjang. Ya. Gen Z itu diprediksi umur itu antara 120 sampai 150 tahun. 120 itu umur yang biasa untuk Gen Z itu biasa nanti. Sama seperti kita ya, orang tua saya dulu itu saya punya kakek umur 74 udah tiduran udah nggak bisa bangun. Sekarang ibu saya umur 80-an masih santai-santai aja gitu. Kadang masih pikir mau tenis nggak ya gitu ya. Ya. Kita mungkin umur saya ini mungkin umur udah mungkin mudah-mudahan touchwood nih ya, misal bisa sampai 100 gitu ya. Nah, kalau anak-anak saya umur sampai 120 tahun, saya bilang, kamu berarti mesti cari pekerjaan yang bisa mensupport kamu sampai 120 tahun gitu. Ya. Jadi itu pentingnya kalian ini sebagai generasi yang kalian nih di atas Gen Z ya sedikit ya. Gen apa saya lupa. Terus itu kalian mesti cari ilmu atau pekerjaan yang bisa mensupport kalian gitu. Makanya saya bilang pekerjaan yang paling bisa mensupport kalian itu adalah apa? Entrepreneurship gitu ya. Mau kalian belajar bikin company, mau kalian belajar kali implementasi idea, mau kalian belajar dengan beli barang harga 10 jual harga 20 gitu ya. Try to do some entrepreneurship mumpung kalian masih muda gitu ya. Kalian bisa belajar gitu ya. Nah, kenapa food tech? Saya bilang karena makanan itu seperti listrik. Begitu diproduksi mereka harus dipakai gitu. Jadi karena kita ini umurnya pada tinggi-tinggi gitu ya. Jadi buminya nggak sanggup gitu kan. Iya benar dong ya. Apa nyuruh kasih orang makan 7 miliar sama kasih orang makan 9 miliar kan beda gitu kan ya. Jadi yang akan maju itu adalah kemampuan kita untuk mengawetkan makanan gitu. Itu bidangnya food teknologi. Saya ada teman istri saya di Kansas, dia itu kerja di perusahaan food gitu ya. Dan dia itu tugasnya itu membuat formula untuk memperpanjang umur makanan. Itu job desk-nya dia itu, membuat formula. Dia dari mana gitu saya lupa. Nah, terus kemudian saya bilang berarti kamu bisa dong bikin nasi goreng tahan 6 bulan. Bisa. Tapi bahan dari saya ya, dia bilang. Bahan dari saya. Tapi enak nggak? Nah, jangan nanya enak, yang penting awet. Dia bilang gitu. Enak nggak tahu deh kalau enak gitu ya. Yang penting awet, dia bilang. Ya tapi saya bilang sama anak saya, kalau kamu ambil 3 itu plus plus legal sama finance, saya nggak akan nanya gitu. Jadi anak saya akhirnya pada ambil computer science loh. Syukurlah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti yang balik lagi tadi saya dengar penjelasan dari Pak Gita, itu nanti akan diimplementasi di industri mana yang kamu mau tuju gitu. Industri apa? Industri energi, industri apa? Jadi pertanyaannya benar terbalik. Ya, sebenarnya bukan industri apa, kamu mau belajar ilmu apa? Karena industri yang lain tuh siap didisrupt gitu. Industrinya siap didisrupt gitu ya. Tapi kamu mau belajar apa untuk ngedisrupt itu? Kamu mau belajar finance? Ya nggak apa-apa. Bisa nggak finance itu kamu untuk mensupport industri tersebut gitu ya? Atau mau belajar yang mana? AI bisa ngedisrupt nggak? AI bisa ngedisrupt apapun gitu. AI bisa ngedisrupt apapun. Terus kemudian bioteknologi bisa ngedisruptnya nggak? Bioinformatik dan sebagainya. Mungkin itu yang saya pendapat saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi udah cukup jelas ya Fendi ya. Oke, thank you untuk pertanyaannya dan insight dari Pak Gita serta Pak Izak juga. Jadi dari sesi kita hari ini beberapa yang kita harus garis bawahi adalah kita harus belajar dari entrepreneur, mumpung kita masih muda, tadi dari pesan dari Pak Izak ya. Kemudian kalau misalnya kalian pengen jadi kaya raya di Indonesia, itu kesempatannya masih banyak, dan sektor-sektor yang masih ada ruang yang sangat besar di disrupsi adalah sektor healthcare,
pertanian dan peternakan, energi ini yang paling susah, dan juga pendidikan dan real estate. Jadi 5 ini ya, kalau menurut dari Pak Gita. Jadi buat kalian yang masih sekolah atau misalnya baru mulai kerja di Taiwan ini, kalian boleh nih belajar di 5 sektor ini dan cari kesempatan atau cari chance untuk balik ke Indonesia dan mengembangkannya di Indonesia. Yang kita mesti ingat lagi, perjuangan Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak mungkin bergantung hanya pada pemerintah. Indonesia itu juga kita, meskipun kita jauh. Berbangsa bukan berarti harus berada secara fisik. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bangsa kita. 2050 terlihat jauh dan jalan yang panjang, tapi pada realitanya waktu terus berjalan. Jadi tanyakan ke diri kita masing-masing. Bukan apa yang Indonesia sudah lakukan untuk kita, tapi apa yang kita sudah lakukan untuk negara kita. Oke, that's all for this session. Mungkin kita tutup dengan foto bersama dengan 2 pembicara luar biasa kita hari ini.